Halo, selamat datang di podcast saya. Kenalin, nama gue Fortune. Gue dari podcast Ganda Time yang bakal membagi cerita gue, cerita orang-orang terdekat gue. Dan sebelum gue lanjut, gue mau kenalin nama podcast gue, yaitu Ganda Time. Ganda Time itu gue ambil dari bahasa daerah gue. Ganda artinya ngobrol, dan time masih bahasa Inggris, yaitu waktu. So, mari kita ngobrol. Topik yang akan gue share ke teman-teman semua yang dengar pada saat ini yaitu tentang depresi, dan gue lebih spesifik lagi ini tentang laki-laki dan kehidupannya. Sebagai seorang laki-laki, sering ada stigma bahwa kita tidak bisa membicarakan perasaan kita, sakit hati, ataupun hal-hal yang mengganggu kehidupan kita. Tapi gue percaya bahwa membagikan pengalaman dengan orang lain itu adalah langkah pertama untuk mengatasi perasaan tersebut. Depresi bukan hanya tentang merasa sedih, tapi ini sih keadaan kompleks ya. Dan gue pernah alamin saat-saat dimana gue merasa terjebak dalam kesulitan, tapi dunia di sekitar gue itu baik-baik saja gitu. Banyak orang yang berpikir bahwa laki-laki harus kuat dan laki-laki gak harus emosi. Emang masih ada laki-laki yang gak emosi zaman sekarang. Kenyataannya kita semua manusia dan kita wajib merasakan sakit. Tanda-tanda depresi itu kayak apa sih? Sejauh yang gue riset sih, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seorang itu mengalami depresi. Pertama, lu pernah gak merasa lelah? Keseharian lu merasa kayak di badan kayak habis digebuk sama orang Ambon gitu. Lu kayak capek aja. Faktanya kerjaan lu itu biasa-biasa aja, gak capek-capek banget. Terus yang kedua, lu kehilangan minat pada hal-hal yang padahal sebelumnya lu udah nggak rasa lelah kalau ngelakuin hal tersebut. Misalnya nih, kita sering futsal, kita sering nongkrong gitu. Tiba-tiba ada temen lu yang ngajak, yuk futsal yuk nongkrong yuk. Tapi kita jawabnya skip dulu lah. Padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak kita rasa putus asa aja gitu. Terus yang ketiga, kadang kita bengong, kadang kita mikir bahwa hidup ini nggak ada tujuan sama sekali apa. Kayak berat banget gitu. Nah di situ padahal kita udah ngalamin yang namanya depresi. Seringkali kita dianggap bahwa membicarakan masalah mental adalah tanda kelemahan. Nih kayak gue nih, contohnya gue ceritain ini ke teman gue. Apa jawaban pertamanya? Dasar lemah, lu bukan cowok gitu ya. Kita pengen curhat gitu. Tapi di sini yang gue mau tekenin bahwa kita harus akui kesulitan kita. Itu adalah tanda bahwa kita berani keluar dari masalah kita. Dan dari stigma-stigma itu, perlahan-lahan gue belajar bahwa langkah penyembuhan depresi itu ketika kita mau mulai berbagi dengan teman, dengan orang-orang sekeliling kita, keluarga, ataupun siapa yang kita merasa bahwa dia orang yang tepat. Dan itu akan pikiran kita lebih ringan gitu. Ada hal lain sih, lebih serius. Pertama itu terapi. Ada sekelompok orang yang memilih ke tempat terapi gitu. Ada juga yang ke kelompok diskusi. Banyak sih kelompok diskusi, dari kelompok diskusi jadinya organisasi. Tapi di situ dia udah bisa nemuin jalan gitu. Kemudian ada yang ngambil cara liburan. Udah banyak ya sekarang kita lihat orang-orang pada liburan. Tapi jarang yang solo trip. Tapi ada ya, tiba-tiba di gunung aja, tiba-tiba di pantai aja. Nah, dari tips-tips itu semoga teman-teman gue yang denger nih ya, terlebih khusus buat laki-laki nih, semoga dari kita minimal 1 atau 2 cara-cara tadi kita lakuin gitu. Karena depresi itu bagian dari kehidupan kita loh, bagian yang tak boleh dipisahkan. Dan untuk semua laki-laki di luar sana, lu gak sendirian bro, lu gak sendirian ngadapin kayak gini. Dan lu harus tahu juga, ngadapin depresi itu bukan tanda kelemahan, tapi itu tanda bahwa kita berani untuk hidup yang lebih baik. Mari kita mulai percakapan ini, mari kita mulai podcast ini dengan saling mendukung. Apalagi kita sama laki-laki. Semoga materi yang gue bawa, semoga materi yang gue sampein, semoga pengalaman-pengalaman yang gue ceritain bisa bermanfaat bagi teman-teman gue, khususnya teman-teman cowok di luar sana. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.